Dan hijrah harus dimulai oleh generasi muda. Dan kita mulai, jangan ditunda-tunda. Kita mulai hari ini di tengah pandemi. Apa saja hijrah yang bisa kita lakukan? Marilah kita hijrah untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang saya sebut. Saya juga percaya bahwa dengan tahun baru Islam kali ini di awal Muharram, banyak sekali kesempatan kita untuk berhijrah. Ini satu kesempatan untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 1424 atau 1422 tahun Hijriah sebelumnya melakukan satu hijrah yang terkenang sepanjang masa. Bahwa hijrah ini bukan hanya berpindahnya lokasi, bukan hanya fisik yang berpindah secara geografi, tapi juga semangat hidup, landasan hidup, perilaku kita sehari-hari, pandangan dan gagasan kita. Saya yakin kesempatan pandemi ini di awal tahun Hijriah yang baru saja kita rayakan akan mampu untuk membuka peluang kita juga untuk hijrah. Dan hijrah harus dimulai oleh generasi muda. Dan kita mulai, jangan ditunda-tunda. Kita mulai hari ini di tengah pandemi. Apa saja hijrah yang bisa kita lakukan? Marilah kita hijrah untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang saya sebut sekarang sebagai fast atau cepat. F-nya adalah fatonah. Kita harus cerdas melihat situasi di sekitar kita. Langkah konkretnya adalah bekerja cerdas. Saya yakin dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu melimpah, kita akan mampu untuk menangkap satu rasa berterima kasih, dan karunia ini kita balas dengan kerja keras. Dan itu benang merahnya dengan sifat luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatonah. Berikutnya amanah. Nah, tadi kita bicara mengenai trust. Bagaimana kita juga mengedepankan akhlak. Nah, akhlak yang baik adalah satu kata, satu perbuatan. Trust itu adalah perwujudan daripada jika kita diberikan tanggung jawab, kita mampu melaksanakannya dengan penuh dedikasi. Setelah itu S-nya sidik. Nah, ini yang selalu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpercaya dan mampu untuk dipegang kata-katanya. Bahwa satu, semangat keistiqomahan kita harus kita hadirkan dalam setiap langkah kita dalam kehidupan kita. Dan terakhir, T, tablik. Kita sampaikan hal-hal yang baik melalui filter, karena di tengah pandemi banyak hoax berkeliaran, di tengah resesi banyak pesimisme yang berkembang secara luas, banyak berita-berita yang tidak terverifikasi, tidak tervalidasi, banyak berita-berita yang menyakiti orang lain, banyak berita-berita yang tidak bermanfaat, banyak berita-berita yang unfaedah. Nah, inilah kita perangi dengan sikap kita yang tablik. Nah, saya yakin sosok pemuda yang hijrah dengan mengedepankan semangat fast, fatonah, amanah, sidik, dan tablik bisa menjadikan momen Muharram kali ini sebagai momen kita berhijrah untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, saya ingin di penghujung sesi kita sebagai penutup mengajak para peserta, sahabat cinta Quran, untuk menjadikan bahwa hijrah ini adalah juga merupakan perubahan yang kecil-kecil yang kita kumpulkan sehingga menjadi besar. Dan hijrah ini bukan hanya soal merubah gaya hidup kita,
hijrah ini juga bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup dan kebermanfaatan. Kebermanfaatan kita, saya garis bawahi kebermanfaatan kita, dan bagaimana kita juga hidup sederhana di tengah pandemi. Saya ditanya bagaimana caranya bisa meningkatkan kebermanfaatan. Lakukanlah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan per hari dan kita catat dalam memori kita. Mulai dari 1 per hari, tingkatkan kedua, tingkatkan ketiga, dan hal-hal yang baik dan bermanfaat itu bisa berkaitan dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Misalnya, kita menghemat listrik, karena sekarang biaya listrik sangat membebani keluarga kita. Bagaimana kita membantu keluarga kita menurunkan penggunaan listrik, dan pada kesempatan yang sama kita berhemat dan ikut meneladani sikap sederhana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita meningkatkan kebermanfaatan? Salah satu yang menjadi permasalahan adalah lapangan kerja atau tidak mencari lapangan kerja. Mereka semua menjawab susah. Saya tanya susah atau susah sekali? Jawabannya susah sekali. Nah, kebermanfaatan kita adalah jika kita bisa mengenali jati diri kita dan kita mampu untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Bisa kita lakukan bersama dengan mitra-mitra, teman-teman dekat kita yang sevisi. Karena dengan menjalankan kewirausahaan, kita ikut mensolusikan permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu masalah lapangan pekerjaan. UMKM yang kita dirikan, usaha yang baru kita rintis, rata-rata akan menciptakan 2-3 lapangan kerja baru. Nah, Rasulullah SAW juga merupakan dia berhasil menjadi entrepreneur. Dan bukan entrepreneur yang jago kandang, dia entrepreneur yang sanggup menjelajahi daerah sekitarnya. Dari kota Mekah ke beberapa regional, sampai ke Syria dan juga sampai ke Yaman. Nah, menurut saya ini jadi satu pegangan untuk kita bermanfaat, menciptakan gerak ekonomi dan membuka lapangan kerja. Nah, generasi muda juga saya ingatkan di penghujung materi ini untuk terus hidup sederhana. Karena kesuksesan bukan dilihat dari materi. Saya dulu sempat memberikan satu materi di mana kepada para pengusaha-pengusaha muda atau profesional-profesional muda, gunakanlah hartamu ini sebaik-baiknya. Boleh kita hidup nyaman, boleh kita mengikuti hobi-hobi kita, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena untuk generasi muda, untuk menjadi sosok pribadi yang terbaik, haruslah bermanfaat untuk lingkungan dan bangsa dan negara. Dan dengan hidup berfoya-foya, tanpa mengedepankan kehidupan yang sederhana, kita ikut malah menjadi beban dalam dana dari segi materi, tapi bisa juga urun rembuk, turun tangan, sing-singan lengan baju kita. Nah, generasi muda, saya juga ingin memberikan semangat bahwa ekonomi mungkin dalam keadaan kita lihat rezeki yang sempit. Tapi semua, ayo bang, kita harus menang lawan COVID. Yes, we can do it.